Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Kamu Agung untuk saudara-saudara yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya ya. Dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh baru terkasihku dimanapun kalian berada ya, atas apresiasinya terima kasih. Semoga tetap bertumbuh, selalu always dan tidak pernah never menjadi yang anti skip dan anti download. Dan bagi yang berkenan silahkan di share link kajian dari channel dakwah ini ya. Linknya jangan kamu unduh, kamu potong-potong, langsung kamu unggah ulang, jangan. Dan berikutnya semuanya terima kasih atas doa-doa baiknya, dan semoga kebaikan doamu itu juga tercurahkan untukmu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan kajian kita ke seri yang kelima ya. Seri yang kelima. Oke. Kemarin aku sudah jelaskan zuriat. Zuriat itu dia tidak terbatas pada anak, cucu, cicit, enggak. Ini terus mengalir terus. Itu zuriat. Ya. Sementara tafsir itu yang agak lumayan lah ya. Anak, cucu gitu. Padahal enggak cucunya cucu, cicitnya cicit itu masih zuriat. Ya. Jadi kemarin aku sudah memahamkan kalian tentang zuriat ini. Ini beda dengan walat. Ya. Aku grahito itu walat. Aku grahito punya anak. Kalau itu masih dari garis laki, itu zuriat. Jadi begitu rincinya Lisanul Arabian mengatur kapan kita menggunakan walat, kapan kita menggunakan zuriat. Jadi apa yang disampaikan dalam Quran surat Al-Imran surat 336, dia tidak mau menggunakan walat, dia menggunakan istilah zuriat karena ini akan berbicara dalam kurun waktu yang panjang. Paham ya? Oke, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bacakan dulu komentar yang masuk dari kalian. Oke, pertama dari Gispati, alhamdulillah Palu nyimak di detik 45, semoga kita semua selalu dalam ridho Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian alhamdulillah masih bisa menyimak di pagi hari, pemikiran yang menarik Gus, lanjutkan. Oke, terima kasih, salam Isra untuk kalian semuanya ya. Kemudian freedom. Pak Guru, banyak kalangan muslim tidak tahu perbedaan karakter nabi-nabi versi Bible dan Islam. Karakter Daud, Sulaiman, Lot, dan lain-lain yang aneh dalam Bible berbanding terbalik dengan karakter kenabian. Salam Isra, sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya makanya itu, supaya tahu itu belajar. Masalahnya kan dalam perspektif keislaman kita bisa dikatakan nihil banget kajian kristologi. Ya jadinya ya goblok. Ya, goblok karena takmirnya juga goblok. Islam itu perlu iya. Dari 100% waktu coba sisihkan 10%-nya untuk kajian kristologi. Kan nggak ada yang punya otak gitu. Lo kan sudah bilang beberapa tajuk yang kemarin itu. Coba perhatikan di masjid-masjidmu, ada kajian kristologi? Nggak ada. Padahal dakwah pertama kita itu adalah kristologi. Kemana? Ke Habsyah. Ketika apa? Ketika
hijrah. Ya. Orang cara pandang hijrah aja salah kok. Orang kalau hijrah otaknya mesti ke Madinah. Enggak. Ke Yatsrib itu setelah ke Habsiyah. Ya. Sulit Mas. Maka ini perjuangan kita bersama. Bagaimana menyadarkan para takmir-takmir itu supaya otaknya itu bangun gitu loh. Menuntut ilmu itu wajib. Ilmu apa? Ya Islam itu wajib. Tapi di samping itu ada juga yang menjadi penyusul berikutnya setelah keislaman, yaitu kristologi. Nabi itu aja ya, tapi Nabi jangan samakan dengan kita. Dia kan langsung dibimbing wahyu. Ketika berdebat dengan kafir Najran, berapa itu? 3 hari 3 malam. Pakai apa ya? Pakai kristologi. Nah terus sekarang takmirnya goblok-goblok. Karena otoritas di masjid-masjid itu takmir yang punya otoritas. Siapa yang akan dia undang menjadi narasumber? Yang seharusnya tidak boleh begitu dong. Mustami juga diajak, ini enaknya ngajian seperti apa. Tapi kan fakta di lapangan otoritas itu takmir. Apa yang disuguhkan takmir ya itu yang dimakan sama jamaah yang ikut pengajian itu. Gitu. Ya, jadi kalau kamu bilang Daud, Sulaiman, Lot yang aneh-aneh dalam Bible dan Islam kalangan Muslim gak ada yang tahu atau jarang yang tahu, ya wajar karena seperti itu ceritanya. Nah, aku ngomong belak-belakan aja. Ya. Oke, berikutnya Wahyu 72. Assalamualaikum, semoga kita bahagia dunia akhirat. Salam Isra dari Brebes. Salam Isra juga untuk Kang Mas Wahyu. Berikutnya Kang Mas Hermas Edison Kalteng hadir nyimak Gus. Sangat menarik pembahasannya. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu. Kemudian Kang Edi Margono, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang punya Jogja. Kemudian Pak Tamim ya. Terima kasih Pak Ikhwan Tamim. Alhamdulillah bisa hadir ngaji dan nge-like yang pertama. Gaspol Gus GM. Zaman milenial kok Indonesia nggak bisa berkiprah. Ada apa ini? Warga Indonesia bukan layak berkiprah tapi something wrong. Ya itu tadi penyakitnya. Karena aroma politiknya lebih tinggi. Kang Nurkolis Brebes hadir ngaji. Salam Islam nasional Guru. Oke, salam Isra juga untukmu Kang Mas Nurkolis yang ada di Brebes. Kemudian Kang Putu Suasana, beli Putu Suasana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Isra, tetap ikut nyimak Gus. Oke, terima kasih. Kang Arif Musinin di Tuban hadir Gus. Oke, terima kasih. Pablo Escobar. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Muhammad Bintang dari Kemayoran selalu hadir. Numpang tanya, jika kita disebut anak cucu Adam dan orang Yahudi disebut anak cucu Israel ya, dan para Habib keturunan Nabi Muhammad, pertanyaannya, kalau Nabi Isa atau Yesus menikah dan punya anak, kira-kira cucu Yesus tinggal di mana? Karena anak cucu Israel atau Nabi Yakub saja sampai detik ini masih hidup. Terima kasih Gus. Assalamualaikum Gus. Gimana ini jawabnya? Kamu nggak melihat backgroundnya ya? Background Israel, background dengan kanjeng Nabi Isa, Yesus itu tidak sama. Yesus itu menjadi TO, target operation. Lah kalau orang Israel tahu loh, ini kan yang disalib kemarin lah, kok masih hidup, ya disalib lagi. Gitu loh. Ngerti nggak maksudku? Yesus itu menjadi TO, jadi dia harus tidak membuka diri kepada publik. Beda dengan Israel. Kalau dia membuka diri, mana Yesus jadi habisi, anak turunnya dihabisi gitu loh. Jadi otaknya tuh dibuka dulu. Aku ngajari kalian kok goblok amat sih ya. Behind screen-nya enggak sama. Makanya di surat Al-Mu'minun surat yang ayat yang ke-50 itu, surat 23 kamu baca. Di mana kanjeng Nabi Isa bersama ibunya diselamatkan oleh Allah. Setelah dari proses penyalipan itu, di sanalah beliaunya hidup sampai mati normal.
Lah anak cucunya ya di sana, ya itu ya harus tersembunyi, kalau enggak ya dihabisi gitu loh. Kamu sudahlah, belajar lagi kamu. Kamu tanya lagi Habib, keturunan Nabi Muhammad, keturunan dari mana? Itu videonya tanya sama seniormu, di mana aku jelaskan tentang Habib itu. Ya. Orang sekarang aja ya, Israel itu yang tidak menjadi TO itu yang tersisa tinggal 2. Yang 10 raib sudah. Karena kita berbicara dalam rentang waktu yang panjang, bukan kemarin sore. 12 suku Israel itu sekarang tinggal 2 yang tersisa, yang 10 raib. Itu yang tidak menjadi TO. Lah ini Yesus kan menjadi TO. Tentunya kan yang dirahasiakan gitu loh. Aku jelaskan berkali-kali, tak pikir kamu ngerti, ternyata enggak ngerti. Oke, berikutnya Dark Attack. Assalamualaikum Gus. Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam hidup sejaman. Dalam setiap meriwayatkan, menarasikan Nabi Isa alaihissalam, kedua Nabi itu, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, harus selalu disertakan agar tidak tergiring oleh cerita luar Al-Quran. Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang imam Baitullah, maka jika ada cerita imam bermusuhan dengan Nabi Isa alaihissalam, cerita itu patut dipertanyakan sumbernya. Nabi Yahya alaihissalam yang dalam cerita Bible Yohanes Pembaptis, ya, ketika membaptis Yesus di Sungai Yordan seolah-olah tidak mengenal Yesus. Bagaimana mungkin bisa begitu? Sementara ibunya Yesus dibesarkan oleh bapaknya Nabi Yahya alaihissalam, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Maka cerita pembaptisan itu patut dipertanyakan sumbernya. Banyak hal lain yang bisa dianalisa bila ketiga nabi itu jika dihadirkan bersamaan dalam satu narasi sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Terima kasih Gus sudah bersedia membacakan tulisan ini. Salam Islam rasional. Oke, bagus komennya dan aku tambahi lagi. Sampai sekarang orang Islam tuh masih percaya loh kalau Nabi Yahya ya itu tragis. Ya, jadi wafatnya itu tragis, masih percaya. Padahal kalau aku tanya apakah Al-Quran ada menceritakan tentang itu, nggak ada. Tapi ya percaya. Kalau aku babar plus nggak percaya. Kalau di Injil kan itu dihabisi sama Herodes, Nabi Yahya itu, Yohanes itu. Ya. Lah Islam sebagian ada yang percaya itu. Kalau aku enggak. Orang kekasih Allah kok mati-mati tragis itu, mau percaya dari sudut mana kita? Enggak mungkin, mesti dilindungi sama pengutusnya. Enggak bisa orang mau sembarangan. Ini masih lumayan orang Islam nggak percaya bahwa Yesus itu disalib. Ya tidak mungkin lah kekasih Allah kok disalib, diludahi, ditempelin. Tapi sayangnya masih ada percaya kalau Nabi Yahya itu Yohanes Pembaptis, kalau dalam perspektif Bible matinya mati tragis, itu masih ada yang percaya. Nah, aku belas nggak percaya. Ya. Oke, berikutnya Didi nyimak Gus. Oke, terima kasih. El Diablo Bandung hadir, terima kasih. SA Channel, assalamualaikum, waalaikumsalam. Cianjur di 11 jam nyimak, salam Isra, semoga semuanya diberkahi. Lapor Cianjur Gus, misionaris gencar memanfaatkan Injil korban gempa di pedalaman masyarakat miskin Cianjur. Aku kalau gini prihatin. Sebetulnya kan bukan Cianjur itu menjadi tapal, menjadi daerah target kan, itu banyak pemurtatan di sana toh. Yang itu diungkap oleh Ustadz kita, Ustadz MS. Ya kan? Makanya kemarin ketika ada ya teman kita dari yang ngaku nabi itu, dia bilang kita aman-aman saja, sementara tetangga kita digulung katanya. Dan yang menang Yesus. Coba dia lihat
turun ke lapangan. Yang digulung itu siapa dan karena apa digulung? Ini masalah sosial, kita nggak bisa berbicara sepihak. Seharusnya ormas-ormas Islam juga memberikan perlindungan lewat pendidikan, kayak bahwa kan Nabi sudah bilang miskin dan kafir itu tetangga dekat, saudara kembar, bahkan beda-beda tipis. Ya, orang sudah miskin tinggal nyebrang ke kafir itu tinggal beberapa langkah. Itu loh. Apalagi bodoh loh. Wah, sudah. Aku prihatin terus terang ini. Cuman aku bisa apa? Seharusnya ormas-ormas Islam yang terkenal, yang top-top itu, ulama-ulama terkenal, bikin pembinaan di sana. Ya teman-teman Kristen juga kalau masuk misi ke sana ya nggak bisa dilarang, biarkan, dan mereka juga punya hak kok. Tapi kita harus hadapi, mereka turun ke lapangan, kita turun ke lapangan gitu. Nggak boleh dilarang, nggak boleh, mereka orang dijamin. Aku kan sudah cerita, agama itu hak, bukan kewajiban. Kalau mereka turun ya kita juga turun. Gitu loh. Kan seperti di sini istilahnya daerah tapal kuda, Cianjur dan sekitarnya itu kan sulit. Memang ya orang itu kalau sudah miskin bodoh pula, itu aduh sulit. Untuk bertahan tuh sulit. Gitu. Ya. Oke, ini belum sudah mau adzan lagi. Ya, artinya waktu itu begitu singkat. Kita harus bisa memanfaatkan. Ya, Yonatan Nandar, ngapain pula kau masuk sini, Yonatan Nandar ini? Setuju gue seperti. Ya, Norman Padilla, ya, konsekuensi pedih part 2 di menit 45 yang mendidik dan mengasuh Nabi Isa adalah Nabi Zakaria dan Nabi Maryam. Tidak mungkin Nabi Isa menjadi Tuhan. Bagaimana mungkin manusia bisa mendidik, mengasuh Tuhan? Lanjut bertanya Gus, apakah bait Allah saat itu adalah sinagog? Ya kemana lagi kalau bukan? Ya. Oke, Didik, nyimak Gus. Oke, terima kasih sudah ya. Oke, sekarang aku mau jelaskan dulu ya. Ini sebetulnya sudah aku jelaskan, cuman aku videonya judulnya lupa. Ya. Lupa judulnya karena sudah 1000 lebih. Yakin. Coba kasih air dikit. Lupa. Kan begini ya. Ini harus aku jelaskan karena gini, aku dengan sahabatku juga berbeda loh. Sahabatku punya pemikiran spektakuler bahwa Yesus itu punya bapak biologis. Nah, iya kan? Aku bilang tidak. Nah, kita kan mau bahas juriat ini. Nanti Yesus itu juriatnya dinisbahkan kemana? Karena kan aku sudah bilang garis kita itu Abrahamic faith itu patriark, bukan matriark, garis bapak. Ya. Gak tahu ini kamu nyaut nggak apa yang aku maksud? Kalau nggak nyaut juga ya kamu amati pelan-pelan lah, ya, supaya ngerti gitu. Takutnya kamu nggak ngerti apa yang aku ceritakan, apa yang aku jelaskan kamu nggak tahu, ya. Oke, sekarang aku kasih ini hanya gambaran saja karena untuk mendukung apa yang mau aku jelaskan. Bapak Ibrahim, ya, atau Abraham lah ya. Abraham ini punya anak kan, dari siapa? Dari Sarah dan Hagar. Ini punya anak kan, siapa? Ismail. Siapa? Ishak. Kan begini, polemik ini ya mau menghilangkan hak dari Ismail sebagai pelanjut kenabian. Seolah-olah kenabian itu hanya haknya si Ishak ini aja.
biasanya oleh apologet itu alasannya ini karena Hajar itu budak. Maka anak dari budak Ismail tidak punya hak pewaris kenabian dari bapak Abraham. Argumentasinya begitu. Ini kita tidak berbicara yang dikorbankan yang mana lah ya, itu nanti lain waktu. Itu argumentasi itu benar apa tidak gitu loh. Apa alasannya kalau tidak benar, apa alasannya kalau benar? Ya. Jadi sasarannya ke sana. Makanya kalau kamu baca polemik siapa yang dikorbankan, Ishak atau Ismail, itu karena ujung-ujungnya mau menafikan Ismail. Kalau Ismail ternafikan berarti kan Islam ternafikan. Karena Islam itu kata Nabi Muhammad itu ditarik nanti garisnya ke Ismail. Dan Ismail ini kan dibawa ke Jazirah Arab, ke Mekah oleh Bapak Abraham. Gitu loh. Jadi kalau Ismail ini berhasil dipotong, Islam tidak nggak repot-repot mati dia. Jadi kerangka berpikirnya di situ. Kamu jangan hanya sekedar perdebatan mana yang dikorbankan tapi nggak tahu sebetulnya mau dibidik mana. Jadi harus cerdas kamu, ojo goblok. Yang mau dibidik itu sebetulnya mau memotong Islam, bahwa Islam itu bukan termasuk dari Abrahamic faith. Dipotong lewat jalur Ismail. Karena kalau Ismail sudah terpotong ini tidak perlu lagi, sudah otomatis mati. Nah sekarang bener nggak Ismail itu karena anaknya budak namanya sehingga dia tidak punya hak sebagai zuriat dari Bapak Abraham? Itu bener nggak? Kamu harus bisa mengajukan argumen. Tidak bener. Argumennya apa? Ya kan? Ini sudah adzan. Sudah adzan. Belum selesai. Berapa lama tuh? Udah, aku mau sholat dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setelah selesai melaksanakan sholat asar berjamaah, kita lanjutkan kajian kita ya. Singkat aja ya, karena setelah ini aku harus cabut ke Malang. Coba waktunya itu benar-benar sempit, tapi kita harus berusaha tetap bagaimana kajian-kajian ini tetap jangan sampai terabaikan ya. Ya sedapat-dapatnya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Gimana ya? Di sini Bapak bisa gambar. Di sini ini pohon ya. Ini pohon. Ini pohon ya. Gini. Untuk menghabisi pohon ini ya, itu enggak perlu harus dari sini. Enggak perlu. Jadi potong aja dari sini. Maka ini nanti akan habis dengan sendirinya. Paham? Dipotong aja di sini, ini nanti akan habis dengan sini. Begitu juga ini. Perdebatan tentang polemik Ishak dan Ismail itu tujuannya untuk memotong Islam. Ini kadang-kadang kalian nggak paham tuh apa. Targetnya itu ke sini sebetulnya. Karena garis Islam itu nanti kan ke Kanjeng Nabi Muhammad, terus ditarik sampai nanti ke Ismail, ke Bapak Abraham. Nah, kalau Ismailnya sudah dipotong, sudah Islamnya nggak perlu lama lagi, jelas dia selesai sudah. Maka terjadilah polemik-polemik seperti ini. Cuman masalahnya kadang-kadang orang nggak paham. Kenapa sih harus dipolemikan antara
Ismail dan Ishak. Karena fakta sejarah dan Alkitab tidak pernah menggambarkan adanya rivalitas antara kakak beradik ini meskipun lain ibu, antara Ismail dan Ishak. Tidak pernah. Coba kamu baca itu Bible, ada rivalitas antara keduanya? Nggak ada. Orang-orang kekinian aja yang merivalitaskan karena punya kepentingan. Mereka sendiri tidak ada. Bahkan ketika ayahanda Abraham meninggal, wafat, mereka berdua yang menguburkannya di Gua Makspela di Hebron sana. Lu kalau punya duit main sana ke Hebron. Lihat mana makam Ismail. Mana makam Bapak Abraham. Yang ini disalahpahami oleh teman-teman Kristen, ya. Makam Ibrahim, ya. Kan ada makom Ibrahim gitu ya. Padahal yang dimaksud Al-Quran makom itu bukan kuburan. Tapak kaki itu loh, makom. Ketika merenovasi Ka'bah. Bukan kuburan. Mereka main hantam krom aja dikirain, oh salah itu Al-Quran, makamnya di Hebron. Lah yang ngomong makamnya di Mekah, telapak kaki itu kan dipahami sesuai dengan apa yang dimaksud, bukan kuburannya. Jadi kalau ada yang membantah gitu, kamu kasih senyum saja. Sebentar, kamu minum dulu supaya tenang, baru kamu jelaskan. Ya, makanya kan kenapa sebelum Islam datang orang-orang Arab sudah mengenal satu nama agung Allah. Ya dari Ismail berikut Bapak Abraham itu. Ya, ini dipotong. Oke. Sekarang sebetulnya benarkah karena ibunya budak dia tidak punya hak kenabian? Itu kan menarik didiskusikan. Sekarang kita terima sajalah, oke ibunya budak. Meskipun ini polemik lagi nih, benar budak? Logika warasmu gini, otakmu buka. Kamu kira-kira boleh nggak tiba-tiba nyelonong masuk ke istana presiden sekarang? Nggak boleh, kalau nggak selevel. Nggak boleh. Fir'aun itu penguasa. Bagaimana dia bisa berinteraksi? Bagaimana dia mau berinteraksi? Bagaimana dia mau menjalin komunikasi dengan Bapak Abraham? Berarti Bapak Abraham ini selevel dengan Fir'aun gitu loh. Cuman yang satu kafir, yang satu utusan Allah. Kalau nggak mungkin bisa berinteraksi. Kamu aja coba sekarang kamu jalan-jalan terus ke Jakarta sana, masuk ke istana presiden. Masuk doang. Gak usah ngomong sama presiden, masuk doang bisa nggak lu? Sudah dihajar sama pas pampres. Dan yang bisa-bisa masuk itu yang selevel ya, kepala negara lah, atau minimal menteri atau apalah, orang-orang penting. Kalau bukan orang-orang penting ngapain juga ke sana? Begitu juga bagaimana Bapak Abraham itu bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan Fir'aun. Ini selevel. Terus dikasih hadiah. Cuman hadiahnya itu dulu begitu, memberi hadiah. Hadiah itu cerminan dari yang mengasih. Kalau kamu petani, kamu ngasih hadiah singkong, nah itu pantas, itu cerminanmu. Pantas karena kamu petani. Tapi kalau kamu raja, ya hadiahnya apa? Ya batu permata, emas, karena kamu raja. Jadi hadiah yang kita berikan kepada seseorang itu mencerminkan siapa kita. Sekarang coba otak lu buka. Apakah mungkin Fir'aun itu memberikan budak kepada Bapak Abraham? Fir'aun ini penguasa. Siapa berani ngelawan dia? Dia penguasa Mesir. Terus yang dihadiahkan budak, seorang mungkin. Jadi ini putri raja yang Fir'aun ini, bukan budak. Gitu loh. Cuman oke lah, nantilah perdebatan tuh nanti
Sudah kita terima saja budak, oke. Lalu kalau ibunya budak, apakah terus Ismail kehilangan hak kenabian? Kan tidak. Karena apa? Karena dia tetap terhitung sebagai keturunan, sebagai zuriat. Ya. Jawabannya di mana? Nih, dengarkan. Kalau nggak salah ini juga pernah aku jelaskan, cuman ya nggak tahu di video yang mana ya. Supaya nanti ketika aku membahas zuriat kalian ngeh semua. Jadi nggak mungkin ujuk-ujuk Bapak Abraham bisa ngomong-ngomongan sama Firaun ketemu, nggak mungkin. Kalau bukan memang mereka selevel sama-sama orang penting gitu loh. Ya, seperti kamu ngapain kamu masuk sekarang ke Jakarta karena presiden bisa? Emangnya siapa lu? Kan nggak bisa. Oke, sekarang Yakob ya. Ini sih contohnya ya Yakob. Tadi kan kita akan mendiskusikan apakah kita terima dulu Bunda Hajar itu budak ya wes kita terima gitu ya. Kita abaikan dulu perdebatan dia budak atau putri raja, kita abaikan. Ya wes kita terima aja lah budak gitu ya. Karena namanya diskusi itu harus ada, kita nggak bisa masang harga mati, harus ada saling memberikan ruang untuk diskusi. Kalau harga mati, oh dia itu budak, oh dia itu raja, putri raja ya nggak jadi dandanan. Sekarang kita mengalah saja, ya sudahlah, Hajar itu budak. Apakah automatically kalau Bunda Hajar itu budak terus Ismail itu kehilangan hak kenabiannya? Kan permasalahannya di sana. Apakah dia tidak dihitung lagi sebagai zuriat? Nah, sekarang kita ambil contoh Yakob. Yakob ini akan ya Israel itu. Namamu tidak lagi Yakob tetapi Israel ya. Yakob. Ini terlalu panjang, aku ceritakan, aku singkat aja ya. Ini dia punya istri Lea. Ini kakak beradik dengan Rachel. Rachel. Ya, dengan Rachel. Lea dulu begitu, orang banyak-banyakan anak itu semakin menjadi kebanggaan bagi suaminya. Jadi suami itu membanggakan istri yang bisa memberikan banyak anak gitu loh. Sebetulnya yang dinikah itu kan adiknya. Tapi Yakob ditipu sama Laban yang dikasih kakaknya. Akhirnya Laban yang kita pernah diskusikan, kenapa enggak tahu kalau kita ditipu? Kalau Yakob ditipu karena pakai apa? Hijab ya. Tertutup semua auratnya. Tahunnya kan sudah pagi gitu. Akhirnya ya wes, adiknya juga kamu ambil, tapi nambah lagi kerja di sini berapa tahun. Akhirnya diambil. Kakak beradik Lea dan Rachel diambil. Ya. Ini rivalitas ini. Terjadi rivalitas karena siapa yang memberi banyak anak itu lebih disayang dengan. Dulu antropologisnya begitu. Maka dalam rivalitas itu Lea itu dikasih budake. Punya budak Bilha dikasihkan. Ini budakku kamu ambil. Bilha. Dikasihkan sama Lea. Rahel nggak mau kalah. Rahel punya budak Silpa. Dikasihkan sama suaminya. Silpa. Jadi punya istri 4. Gitu lah. Punya istri 4. Nah, nanti anaknya Yakob itu sebetulnya tidak 12 loh, 13. Nanti dari Lea ini itu terlahir satu nama Dina. Dina. Ya. Satu nama Dina. Kalau aku baca di sini. Ini ya. Yakob dikisahkan dalam perjanjian lama dan keturunannya Israel. Israel itu ya Yakob maksudnya. Memiliki 2 orang istri yaitu Lea dan Rachel, putrinya dari Laban. Laban itu paman dari mamanya. Mamanya Yakob itu namanya siapa ya? Lupa aku. Ya.
Lupa aku namanya, ya. Yakob ini kan punya saudara, Esau. Ya. Jadi Laban itu keluarga dari paman dari mamanya dia. Ya. Oke. Yakub dikisahkan perjanjian lama dari keturunan Israel memiliki 2 orang istri yaitu Lea dan Rahel, dan dari itu putrinya Laban. Laban pamannya dari mamanya. Ya. 2 orang gundi, nah di sini disebut gundi, Bilha dan Zilfa. Itu sebetulnya kalau gundi kok rasanya di telinga nggak enak. Budak itu ya. Dari Lea Yakub mendapatkan 6 orang anak laki-laki dan paling tidak seorang anak perempuan dari Lea. Ini Dina ini perempuan. Ya, perhatikan. Dina ini ya, perempuan. Oke. Ruben anak sulungnya Simon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon dan Dina. Dina yang bungsu, ya, perempuan, cewek. Ya. Dari Rahel ia mendapatkan 2 orang anak termudanya itu Yusuf dan Benyamin. Jadi Yusuf itu saudaranya Benyamin. Ya, bukan Benyamin S tapi. Dari Bilha budak perempuan Rahel, ya, Bilha budak perempuan Rahel, ya. Loh, kok susunannya beda ini? Ya. Dari Bilha, ya, budak perempuan Rahel. Mana tadi ini? Lari-lari dia. Dari Bilha budak perempuan Rahel ia mendapatkan Dan dan Naptali. Di sini ada Dan dan Naptali, ya. Kemudian dari Zilpa dia punya anak Gad dan Aser 2. Jadi semuanya berapa? Semuanya ini 12. Maka disebutlah 12 suku Israel. 12. Nih. Loh, kenapa 12? Padahal 13. Sama siapa? Sama Dina. Dina tidak terhitung sebagai zuriat. Alasannya patriark, bukan matriark, diambil dari garis laki. Artinya, meskipun Bilha pembantu atau budak, meskipun Zilpa pembantu atau budak, tetap aja dianggap sebagai zuriat oleh Yakob karena laki-laki Dina anak dari yang bukan budak, anak dari ya istrinya gitulah. Sebetulnya ini juga ya sama-sama istrinya Lea, tapi dia perempuan tidak dianggap, maka terhitunglah 12 suku Israel bukan 13. Artinya pendapat bahwa Ismail dihitung sebagai tidak terhitung sebagai zuriat karena dia ibunya budak terbantahkan oleh ini, gitu loh. Karena kalau ini ibunya budak, maka Israel tidak 12 sukunya. Kalau yang anaknya dari ibu budak nggak diterima sebagai zuriat, dia nggak genep 12. Minimal kurang berapa dia? Kurang 4. Ini kan 2, ini 2. Jadi terbantahkan sebuah argumentasi yang dibangun. Ismail itu bukan zuriatnya Bapak Abraham. Karena apa? Ibunya budak, dibantah dengan ini. Nah, ini ibunya budak termasuk zuriat. Ini ibunya budak termasuk zuriat. Justru Dina yang ibunya bukan budak tidak termasuk zuriat karena perempuan. Jadi keputusannya itu dilihat dari gender, bukan dari apakah ibunya budak, apakah ibunya orang merdeka. Enggak itu. Jelas di sini. Ya, kalau sudah jelas, aku bacakan surat Ali Imran 336. Udah berapa lama, Le? 16. Berarti sama yang tadi. 30. Sudah setengah jam lebih, sebentar nih. Ya. Sebentar ya. Lihat ya.
Aku bacakan surat 3:36. Ya. Maka ketika melahirkannya, ya, maksudnya melahirkan Bunda Maryam, ya, dia maksudnya Hana, ya, kemarin kan sudah aku jelaskan, ya, Hana Yoakim pakai Injil Yakobus, ya. Perkara teman-teman Kristen menolak Injil Yakobus itu urusan dia, ya. Silakan saja, ya. Terus berkata, ya Rob, ya Rob. Gitu. Kalau di sini Tuhan, ya. Makanya kalau ada diksi Tuhan kembalikan ke original teks, dia Rob atau ilah. Ya. Ya Rob, aku telah melahirkan anak perempuan. Jadi ada nuansa, aduh kok perempuan ya, gitu loh. Paham ya? Paham psikologisnya Bunda Hana ya, kok perempuan gitu. Maka dipertegas, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki ya tidak sama dengan perempuan. Ya. Berikutnya, dan aku memberi namanya Maryam. Dan aku memohonkan perlindunganmu agar Allah melindunginya untuknya dan dzurriyyatnya, keturunannya. Di sini cuman anak cucunya terlalu sempit. Anak cucu, cicitnya cicit terus. Itu namanya dzurriyyat. Maka lebih tepat ya keturunan gitu. Dari gangguan setan yang terkutuk. Jelas di sini. Sudah jelas aku deskripsikan. Ya. Jadi gini. Ya. Sebentar, kita hapus dulu. Sudah jelas ya bahwa dzurriyyat itu tidak dihitung dari budak, bukan, tapi laki atau perempuan anaknya. Ya. Oke, karena garisnya patriark. Jadi Abrahamic faith itu mengambil garis patriark, bukan matriark. Ya. Jadi gini, aku tarik ke sini ya. Quran surat 3:36 ini mengisahkan sesuatu yang sudah terjadi atau belum terjadi. Terkait dzurriyyat loh ya, bukan terkait melahirkan. Ya sudah, kalau melahirkan ya sudah. Maka jawabannya belum terjadi. Belum terjadi nih. Ini belum terjadi. Kan begini. Dan aku memberinya nama Maryam dan aku memohon perlindunganmu untuknya dan keturunannya, untuk Maryam dan keturunannya. Ya. Dari setan yang terkutuk. Setan tuh jangan terus kamu bayangkan makhluk gaib itu, enggak. Manusia yang bajingan itu ya setan juga. Aku sudah jelaskan apa itu setan, apa itu iblis, apa itu jin. 2 tahun lalu sudah aku jelaskan. Jadi lihat lagi tentang penjelasan itu, ya. Ini belum terjadi karena Bunda Maryamnya aja masih kecil, masih baru lahir. Jadi ini bisalah kalau kita sebut dalam pelajaran Alkitab itu disebut, tapi ya nggak tepat juga ya. Tapi yang mendekati itu ya nubuah. Ini nubuah ini. Yang mendekati ini nubuah. Nubuah itu peristiwanya belum terjadi karena masih akan, tapi beritanya sudah diinformasikan. Nah, ini nubuah. Ini belum terjadi ini. Kita bilang nubuah saja. Kan Maryam kan masih bayi. Sedangkan ibunya mendoakan untuk Maryam dan dzurriyyatnya, keturunannya. Dari Maryam sampai keturunannya. Dzurriyyat. Ya. Dzurriyyat. Oke, pahami dulu dzurriyyat ya. Oke. Sekarang begini. Aku ini diskusi berat dengan, ya bisa dibilang dia guru Al-Qur'anku. Karena memang aku banyak belajar Al-Qur'an dari beliau ya. Tapi kan aku sudah bilang
Aku itu bukan bebek. Aku itu elang. Jadi siapapun kalau tidak bisa menjelaskan secara rasional, maka aku bantah. Tapi kalau bisa menjelaskan secara rasional, ya aku terima. Jadi begini, ada sebuah pemikiran bahwa Yesus itu punya bapak biologis. Paham? Dan aku menolak itu. Alasannya apa aku menolak? Alasannya kenapa binnya itu ke bundanya, Isa ibnu Maryam. Satu-satunya garis dzurriyyat yang dinisbahkan kepada wanita itu hanya Kanjeng Nabi Isa. Coba lihat bin ibnu itu mesti ke jalur laki. Satu-satunya yang dinisbahkan kepada jalur perempuan ibu hanya Kanjeng Nabi Isa. Maka disebut Isa ibnu Maryam. Lah, kalau dia memang punya bapak biologis kan seharusnya Isa ibnu Sopo gitu loh. Ya kasih contoh nama orang Israel siapa? Isa ibnu apa? Ibnu Yosua misalkan gitu. Atau ibnu Isa gitu. Tapi kan enggak. Itu yang kalau itu bisa dijawab, maka aku akan coba memahami bagaimana kerangka berpikirnya. Yang bahwa Kanjeng Nabi Isa itu punya bapak biologis. Jadi peristiwa kehamilan Bunda Maryam itu bukan sesuatu yang mukjizat, yang spektakuler gitu loh. Aku sedang diskusi ini. Aku tolak. Karena alasanku itu. Ya. Kanjeng Nabi Isa itu nisbahnya dzurriyyatnya itu ke ibunya. Kalau punya bapak biologis seharusnya kan ke bapaknya. Orang kita aja kalau punya anak, angkat anak itu ya, itu seperti Kanjeng Nabi Muhammad kan terus diingatkan itu, kan terus ada keluar hadis, anggap dia saudaramu. Jadi you ngangkat anak, nggak boleh terus anaknya misalkan Pak Ijo, bapaknya Cokro, Pak Ijo bin Cokro, nggak boleh. Walaupun Pak Cokro ini yang mengasuh, mengangkat, walaupun dari kecil tidak boleh, dalam Islam tidak boleh. Harus kita menganggap dia sebagai saudara kita. Jadi jalur dzurriyyat itu benar-benar diperhatikan. Kan aku sudah ceritakan di awal kita bagaimana orang-orang Semitik itu ya, kadrun-kadrun itu begitu. Arab Israel itu begitu, dzurriyyat itu sampai berapa keturunan tuh mereka tahu. Kalau kita ngapain juga gitu tuh. Ya. Oke. Jadi kalau kamu ngangkat anak, jangan terus anak itu kamu nisbahkan namanya, kamu tambahkan namamu seolah itu anakmu, enggak boleh. Dan nanti kalau anak itu sudah besar kamu ceritakan bahwa dia bapaknya ini, ibunya ini, dulu ceritanya begini, ceritakan gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang di sini ya, Bunda Hana, bundanya Bunda Maryam, ya, mendoakan Bunda Maryam itu pakai bahasa dzurriyyat ini loh. Bukan walad, dzurriyyat dia. Nah, sekarang ini semakin meneguhkan pendapatku. Pertama, kalau memang dia punya bapak biologis seharusnya bukan Isa ibnu Maryam kan? Ya Isa ibnu siapa bapaknya? Tapi Al-Quran menulis Isa ibnu Maryam. Mau alasan apapun aku tolak. Kalau ada yang membantah ini, karena tekstualnya begitu. Ya, misalkan alasan politis nanti bapaknya dihabisi, oh aku tolak, nggak aku terima. Ya, itu tidak rasional. Ya. Kan bisa saja, karena bapaknya itu menjadi TO. Ya. Terus karena ini keturunan. Ini dzurriyyat. Jadi nggak bisa. Hadis saja nggak boleh begitu kok.
Ya. Oke. Ditambah lagi di Quran surat 336 digunakan diksi dzurriyyat. Padahal anaknya Ibu Hana ini anaknya kan cewek juga, Maryam. Bagaimana kok istilah yang digunakan dzurriyyat itu loh? Kan aku sudah bilang dzurriyyat itu harus diambil dari garis laki. Maka ini semakin meneguhkan yang aku pahami sekarang ini, Isa itu tidak punya bapak biologis gitu loh. Karena pakai dzurriyyat. Maka itu meneguhkan, karena kalau punya bapak biologis, dzurriyyatnya ini tidak dijatuhkan ke Hana. Nanti jalurnya dzurriyyatnya Yesus kalau memang dia punya bapak biologis, ya ke jalur bapaknya. Misalnya di sini bapaknya siapa gitu ya. Misalkan di sini bapaknya siapa nama Israel itu? Ya. Siapa nama Israel? Gak enak tuh. Misalkan Mr. X gitu aja lah ya. Maka Yesus dan berikutnya itu dzurriyyatnya itu ke Mr. X, nggak bisa ke Ibu Hana. Kalau memang ada bapaknya. Tapi masalahnya kan Ibu Hana menggunakan kata dzurriyyat. Maka karena apa? Karena memang kelahirannya itu kelahiran yang mukjizat tanpa bapak biologis. Ya. Oke. Nah, sekarang begini. Berapa lama? Oh, sudah hampir 1 jam. Sekarang begini. Ini kan nubuah ini. Ini nubuah. Ya. Ini nubuah. Masalahnya dia tergenapi apa enggak? Nubuah ini tergenapi apa enggak? Kan ini belum terjadi ini. Ya. Ibunda Hana mendoakan Bunda Maryam, ya, berikutnya yang kita sebut dzurriyyat ini. Ini kan masih belum terjadi. Maka kita gampangnya sebut ini nubuat lah. Masalahnya nubuah ini nanti tergenapi enggak? Tergenapi enggak nubuahnya itu? Besok akan kita selesaikan. Ya. Jadi di sini dulu. Yang penting kamu sudah paham, meskipun ya jalurnya ini tidak laki dari Bunda Maryam kemudian ke Kanjeng Nabi Isa, tetap aja nisbahnya itu ke Bunda Maryam, ya, tapi tetap disebut dzurriyyat karena memang kelahirannya itu kelahiran yang mukjizat, ya, yang tidak lewat bapak biologis. Maka disebut, tetap aja disebut dzurriyyat. Jadi ini anu apa? Menyimpang. Gitu loh. Nah, sekarang kalau nggak dinisbahkan ke bundanya, kemana lagi? Ya kan? Kan tetap ke bundanya. Maka setelah dinisbahkan ke bundanya, karena tidak ada bapak biologisnya, maka dia tetap aja dzurriyyat. Meskipun kita paham secara normal dzurriyyat itu dari garis laki. Pengecualian di Bunda Maryam gitu ya, karena ceritanya seperti itu. Oke, sampai di sini dulu ya. Jaga Allah, Kanjeng Nabi, Al-Qur'an jadi bingkai imanmu ya. Tetapi tetap menghormati saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Kita saling mendoakan semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.